Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, yang namun pada saat itu para sahabat sudah merasa tidak enak hati. Rasa-rasanya detik-detik perpisahan dengan Rasulullah itu akan segera tiba. Dikarenakan dengan segala tanda-tanda yang dirasakan oleh mereka itu mulai dari bulan Ramadan sampai ketika beliau ziarah ke Bukit Uhud bersama para sahabat. Sampainya dia di sana, lalu dia memberikan salam kepada para syuhada Uhud yang ada di sana. Lalu apa kata beliau pada saat itu? Assalamualaikum ya ahlal mu'minin wa inna insyaallah lawahiqun. Sejahtera di atas kamu wahai ahlal mu'minin yang ada di Bukit Uhud. Dan insya Allah kami ini semua akan menjumpai para kalian yang ada di sana. Maka perkataan itu seolah-olah adalah salam perpisahan. Seakan-akan tak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan mereka pada saat itu. Kemudian sampailah mereka melihat Rasulullah terbaring tidak berdaya. Rasulullah pun memilih kamarnya bersama Aisyah, karena kamar itu yang paling dekat dengan mihrabnya. Kira-kira jaraknya lebih kurang hanya 22 meter saja. Biasanya pada ketika subuh Bilal mengetuk pintu Rasulullah, karena Rasulullah biasanya beliau salat qabliyah itu di dalam kamarnya. Bilal mengetuk pintu untuk bertanya kepada Rasulullah, sudah bolehkah iqamah ya Rasulullah? Maka jikalau Rasulullah mengatakan aqimus shalah ya Bilal, maka barulah Bilal iqamah pada saat itu. Tetapi pada hari itu sudah tidak ada lagi signal yang datang daripada Rasulullah. Bahkan dipapah pun dia tidak sanggup untuk berdiri. Maka sampai akhirnya pada saat itu datanglah Sayyidah Fatimah masuk ke dalam kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muka yang penuh dengan kesedihan. Namun pada saat itu Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Lalu pada saat itu Fatimah pun tersenyum. Di saat yang sama wajahnya yang terlihat gembira mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh Rasulullah pada saat itu. Setelah itu berlalu, Aisyah pun bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah wahai Fatimah? Maka Fatimah pun menjawab, tidak lama lagi setelah Rasulullah, maka akulah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Rasulullah berbisik, engkau yang pertama di antara keluargaku yang bersama denganku yang akan menyusulku. Dan ucapan Nabi itu memang benar adanya. Setelah 6 bulan lamanya, Sayyidah Fatimah menyusul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya dikatakan oleh Rasulullah, Inna Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlal Jannah, yang bahwasanya mereka adalah pemimpin-pemimpin pemuda ahli syurga. Sedangkan Fatimah akan jadi pemimpin daripada wanita-wanita ahli syurga. Itulah yang membuat Sayyidah Fatimah tersenyum pada saat itu. Bagaimana rasanya di saat dua rasa bercampur di dalam satu waktu yang sama? Di satu sisi akan sangat bersedih karena akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai. Sedangkan di sisi yang lain sudah dijanjikan akan segera berjumpa kembali dengannya. Hingga pada saat itu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditutupi dengan kain. Lalu beliau secara perlahan membukanya kembali hingga tangan itu tidak sanggup lagi untuk bergerak. Kemudian Sayyidah Aisyah membacakan surat Al-Fatihah.
lalu membacakan qul huwallahu ahad, lalu membacakan qul a'udzu birabbil falaq, lalu dia membacakan qul a'udzu birabbin nas. Lalu telapak tangan Nabi ditiup oleh ayat-ayat yang sudah dibacakan itu, yang padahal sudah kita tahu di dalam kitab-kitab dijelaskan, di saat kita membacakan ayat-ayat itu, maka kita tiupkan di tangan kita, lalu tangan tersebut kita letakkan pada muka orang yang sakit. Tetapi pada saat itu Aisyah tidak mau melangkahi Rasulullah, karena ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, karena ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya, yaitu tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ditiupkan di tangan Rasulullah, diambil tangan Rasulullah lalu diusapkan ke wajah beliau pada saat itu. Lalu Aisyah melihat wajah Rasulullah seperti menginginkan sesuatu pada saat itu. Sebagai seorang istri yang menemani di dalam suka dan duka, di dalam senang dan tawa, maka ia mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Lalu dia mengambilkan siwak, karena Rasulullah sangat suka dalam hal bersiwak. Lalu dia merobek ujung siwak tersebut dengan giginya dan mengunyah ujung siwak tersebut. Lalu didekatkan kepada bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu tampak senyum di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari Senin itu tubuhnya semakin lemah. Lalu Nabi berkata, as-salah, as-salah, as-salah. Dia menyuruh kita yang bahwa kita tidak meninggalkan akan sembahyang. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun persoalan kita, yang bahwa sembahyang itu wasiat daripada Rasulullah, kita tidak boleh meninggalkan akan sembahyang. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan kepada hamba-hamba sahaya kamu. Rasul tidak menyuruh kita untuk menjaga ayah kita. Rasul tidak menyuruh kita untuk menjaga daripada ibu-ibu kita, karena yang pastinya kita akan menjaga daripada keduanya. Begitu pula Rasulullah tidak menyuruh kita untuk menjaga anak-anak kita, dikarenakan kita pasti akan menjaganya. Akan tetapi Rasul menyuruh kita sampai kepada orang yang paling rendah sekalipun, yaitu para budak-budak, untuk kita menjaga hak-hak daripada mereka. Hingga saat ini tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi hamba sahaya di sisi kita, karena Rasulullah mengajarkan kita untuk memerdekakan yang namanya hamba sahaya. Sampai akhirnya pada petang hari itu Nabi mengatakan, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia akan bersama para nabi, dia akan bersama orang-orang yang benar, dan dia akan bersama orang-orang yang mati di dalam keadaan syahid, dan dia akan bersama orang-orang yang saleh. Karena kan mereka itulah sebaik-baik daripada teman. Hingga puncaknya dia mengatakan, Allahumma rafiqil a'la. Aku akan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puncak daripada perkataan beliau pada saat itu. Lalu nampak perlahan ruh itu keluar daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar yang agung dan mulia, dan di tempat yang mulia. Dikarenakan Rasulullah berkata, ma bainal baiti wa mimbari rawdatul min riyadil jannah. Maka pada saat itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampailah berita itu kepada para sahabat. Ada sahabat yang tak tahan, maka dia tersendat sampai ke kerongkongannya. Hingga berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar adalah orang yang sangat hebat. Umar adalah orang yang sangat pemberani. Sebelum ia masuk Islam,
tak ada satu orang pun yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya harus bersembunyi-sembunyi. Tetapi di saat Sayyidina Umar masuk Islam, maka orang-orang sudah bebas pada saat itu. Mereka berani membaca Al-Quran dengan lantang di khalayak umum dan di khalayak ramai. Maka pada saat itu sampailah berita itu kepada Umar bin Khattab. Lalu orang itu menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat." Maka seketika itu langsung Sayyidina Umar mencabut pedangnya seraya berkata, "Man qala inna Muhammadun qad mata." Siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad itu telah mati, maka akan aku pancung kepalanya. Maka saat itu datanglah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pada saat itu beliau membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Wahai Umar, yang bahwasanya Muhammad itu adalah seorang rasul, dan sudah banyak yang terdahulu para rasul itu telah wafat. Ada kala mereka itu mati seperti biasanya, dan ada kala mereka itu mati dikarenakan mereka dibunuh. Lalu, apakah kalian ingin meninggalkan akan agama ini? Apakah kalian akan murtad di saat tidak ada lagi rasul di sisi kalian? Maka di saat Umar mendengarkan ayat itu, langsung jatuh pedang yang ada di tangannya pada saat itu. Padahal Umar adalah seorang yang hafal akan Al-Quran. Umar itu adalah 40 sahabat daripada Qutubul Wahyu. Akan tetapi di saat pukulan itu tiba pada dirinya, maka seolah-olah apa yang dia tahu, apa yang dia hafal, seolah-olah itu lenyap seketika pada saat itu. Di saat pukulan berat datang kepada kita, maka seolah-olah yang kita tahu itu akan lupa pada saat itu. Yang namanya cinta itu akan mengalahkan segalanya. Umar tidak bisa menahan itu. Tetapi dengan datangnya orang tua yang santun itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka ia mampu membuat pedang itu yang jatuh daripada tangan Umar bin Khattab pada saat itu. Lalu sedangkan para sahabat yang lainnya, keadaan mereka pun sama terpukulnya, sama seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai Bilal tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Bagaimana mungkin ia bisa sanggup tinggal di sana? Karena setiap subuh ia yang mengetuk pintu itu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, dan tidak ada lagi yang keluar daripada pintu itu. Dia tidak sanggup lagi mengumandangkan azan pada saat itu, hingga dia pergi ke negeri Syam dan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Begitu pula Anas bin Malik, dia pindah ke kota Basrah. Lalu para sahabat yang lain, ada yang tetap di sana dikarenakan kekuatan iman dan cinta. Tetapi ada sebahagian dari para sahabat, mereka harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam yang mereka rasakan pada saat itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahdina siratal mustaqim.